buat berwisata. Nah, tempat wisata apa sih yang ikonik Yogyakarta? Pasti semuanya akan nyebut Malioboro. Nggak mungkin ke tempat lain, itu yang pertama. Nah, ngomong-ngomong kalau datang ke Malioboro kan kadang kita nih bingung ya. Datang oke, kita kan foto-foto di tulisan yang ada Malioboro itu. Habis itu ngapain nih? Habis itu akan jalan, tengok-tengok, foto, ngontai, duduk-duduk, lalu udah. Nggak tahu mau kemana. Nah, ini sesuatu yang penting banget. Daripada kamu bingung mau ngapain di Malioboro dengan waktu yang terbatas, udah tahu belum kalau ada Malioboro App? Malioboro App apa itu? Apakah itu adalah map versi yang lebih detail lagi? Jadi kita, oh ada opsi-opsi mau ngapain, atau ada sesuatu activity yang bisa kamu lakukan. Ini kita bakal ngobrol bareng sama CEO dari Malioboro App, ada Mas Ade Rahadian. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo, baik, saya sehat, alhamdulillah. Iya, ini tadi kayaknya 2 tahun dulu ya kita pernah ketemu bareng sama teman-teman komunitas startup di sini juga. Dan hari ini ketemu lagi dengan sesuatu yang hangat, sesuatu yang baru. Ini ada bayi yang baru dilahirkan, yaitu Malioboro App. Bisa cerita nih Mas, Malioboro App ini? Ya, jadi sebagai pelaku startup, Mbak, biasanya kan kita tuh ngelihat ada suatu problem dulu nih, baru kita membangun sebuah startup. Nanti solusinya mungkin bisa seperti apa gitu, mungkin app atau web atau apa gitu. Nah, jadi saya ngelihat di Malioboro ini ada suatu problem, ya, problem baik dari pengunjung, baik dari para pelaku usahanya, ataupun paguyuban, ataupun yang masyarakat sekitar sana gitu loh. Kalau pengunjung itu ada 2, Mbak. Ada 2. Yang pertama warga asli Jogja. Iya. Ya, kita lihat, saya pernah ngomong dengan teman saya, kamu ke Malioboro sering nggak? Kayaknya saya sudah 2 tahun yang lalu saya ke sana gitu loh. Nah, kemudian kalau yang baru berkunjung itu biasanya seperti tadi yang Mbak Isa bilang, mereka tuh bingung mau ngapain di Malioboro. Akhirnya kan cuma jalan doang tuh. Iya. Ilir mudik, ngelihat ini, akhirnya kulineran segala macam. Nah, seperti itu. Akhirnya sudah seperti itu. Padahal pengunjung baru ini yang pertama kali Jogja ini kadang-kadang waktunya terbatas, ya kan. Nah, dari situ sebenarnya saya lihat ini ada dua problem pengunjung ini dulu yang mau saya solve problemnya. Kemudian saya beralih lagi ke pelaku usaha. Ya, semenjak para pelaku dulu kan ada lesehan ya, lesehan. Iya, para pelaku usaha ini ditaruh lapak-lapaknya di pinggir Malioboro. Sekarang dipindahkan ke teras Malioboro 1-2. Kemudian ada pasar Beringharjo juga. Nah, itu ada problemnya kebanyakan mereka, mohon maaf, akhirnya usahanya gulung tikar. Ya, yang seharusnya dulu sering laku keras itu ketika ada lesehan itu. Sembari lewat gitu, sembari melihat ya. Sembari melihat, tawar-menawar langsung nih. Sekarang kan dipusatkan. Jadi problemnya ini ternyata para pengunjung Malioboro yang baru berkunjung atau warga asli Jogja itu tidak mengetahui produk-produk di teras Malioboro itu. Jadi kan harus berjuang tuh mereka, para padang-padang, mereka fokus standby di toko, fokus produk, mungkin dari produknya atau apa. Nah, itu banyak kan, ada kuliner, ada fashion juga, ada kerajinan dan segala macam. Iya. Coba kalau kuliner, Mbak, bayangkan sudah sudah berusaha dari pagi menyediakan stoknya segala macam, tiba-tiba orang tidak mengetahui kalau ada warungnya di teras Malioboro, kan itu jadi problem. Akhirnya banyak yang gulung tikar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari situ kita sama tim memvalidasi ini bagaimana nih, ada suatu produk seperti ini, kita mau buat seperti apa nih untuk problemnya gitu loh. Nah, akhirnya kita tes pertama dengan sosial media, kita testing dulu di salah satu platform ya. Akhirnya platform itu viral, sudah hampir 10.000 sih followernya. Wah, ini kayaknya ada sesuatu, karena kita menghimpokan, itu menghimpokan. Nah, cuma problemnya itu kan tidak semua orang yang mengetahui, karena kita berjuang juga untuk bersaing dengan sosial media yang lain, konten-konten kreator yang lain gitu loh. Nah, sama teman-teman, ayo kita buat solve problemnya berupa aplikasi. Nah, akhirnya selama kurang lebih 1,5 tahun kita validasi, 6 bulan kita membuat aplikasinya, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah launching hampir 2 bulan. Oh, oke. Lalu isinya apa nih? Kalau kita buka aplikasi Malioboro App itu kayak apa sih isinya? Jadi yang pertama, bagi para pengunjung yang baru itu, dia akan mendapatkan suatu peta.
peta interaktif. Installnya juga gampang, tidak perlu. Petanya interaktif Ya, itu yang interaktif. menarik ya. Ketika dia klik peta itu nanti akan terhubung ke sebenarnya ke Gmap sih, tapi itu Gmap kita bikin interaktif. Jadi mereka tidak blank lagi tuh mau kemana gitu, langsung misalnya mereka bisa merencanakan ya pengunjung baru tuh misalnya punya waktu 2 jam atau 1 jam dari Malioboro, dia udah tahu tuh. Oh ini ya yang akan itinerary-nya seperti ini. Nah, kemudian bagi yang warga asli Jogja juga mengetahui, itu juga ada barang-barang juga yang nanti dijual yang mirip, akhirnya marketplace ya Mbak. Jadi kita sudah terhubung dengan beberapa aplikasi pembayaran. Jadi merchant nanti yang dari bisnis yang di Malioboro itu bisa juga terkoneksi langsung memesan di app itu. Demikian juga ini yang viral-viral di Malioboro itu kan ini fotografi baju adat. Oh ya. Itu kan kalau pengunjung baru kan datang dulu, ditawari brosur, baru pesan. Nah, kalau misalnya mau berkunjung Malioboro tidak perlu susah seperti itu, nanti ada ininya. Bisa appointment Bisa ya. appointment langsung seperti itu. Demikian juga dengan andong, dengan apapun itu. Jadi ini kita juga bekerjasama dengan paguyuban yang ada di Malioboro, Mbak. Ini kan berarti kan mengkoneksikan sesuatu yang besar banget, yang kompleks banget, itu perlu waktu yang panjang nggak sih untuk bisa produce Malioboro app ini? Berapa lama prepare-nya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yang kita lakukan di sosial media untuk validasinya, kemudian interview di lapangan juga, baru kita berani untuk membuat aplikasi. Interview di lapangan itu untuk collecting data ya? Ya, collecting data. Jadi kita kan ini ya, kalau kita problem itu, ini hati-hati, kadang-kadang problem ini kalau kita nggak validasi dengan benar, itu kadang-kadang berefeknya nanti betul ke solusinya. Kok beda nih, titik ini kok beda gitu. Udah tutup ini toko yang lama. Jadi kalau kita validasi problem dari pengunjung itu benar-benar nanti mereka ketika kita tawarkan aplikasi, mereka mau download. Jadi teman-teman banyak di startup itu memvalidasi problem itu sekedarnya gitu loh, hanya lewat online, tidak berani interview, tidak berani turun lapangan. Yang terjadi gitu, ketika launching orang nggak mau kan menggunakan solusinya gitu loh. Jadi kita sama 1 tahun seperti itu Pak, terus menerus wawancara, ada di paguyuban juga, ada beberapa paguyuban itu, andong pun punya paguyuban, jasa fotografi juga, baju adat juga, teras Malioboro juga, jadi banyak banget loh. Nah, itu yang kita lakukan, kita gali tuh problem mereka tuh apa. Ini berarti pada saat bertemu dengan perwakilan dari paguyuban atau ketemu langsung dengan para pelaku usaha di Malioboro dan juga wisatawan yang berkunjung, itu mereka merasa langsung, oh ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggu gitu, solusi yang dicari, dan langsung oke untuk bisa join bareng, koneksi gitu. Atau ada beberapa yang paling ini juga nanti habis ini akan sepi-sepi aja. Ada tanggapan-tanggapan yang negatif kayak gitu nggak sih Mas? Kalau dari pengunjung sih rata-rata positif. Kenapa? Karena kemarin kita testingnya tuh justru bukan produknya masih e-book aja. E-book kita bagikan nih. Jadi kan mereka baca e-book. Gitu. Kemudian kita validasi lagi, kita seterusnya ini kita tawarin, mau nggak dari satu app. Jadi kita cari early adopter dulu. Early adopter yang pengguna awal app ini. Ada 25 lebih yang dilakukan untuk pengunjung, Mbak. Baik lokal maupun yang dari luar. Kemudian yang dari bisnis sama, kita tawari juga, ada versi beta dari aplikasi kita coba tawarkan, walaupun itu downloadnya belum di Play Store, belum di Play Store, tapi mereka ngelihat, wah ini bagus Mas, kita ini presentasikan dulu dengan mereka, karena sekali lagi yang menggunakan itu bukan saya dengan tim, tapi menggunakan aplikasi mereka nanti seperti itu. Iya, karena yang sehari-hari beraktivitas nih para pelaku usaha di sana, dan yang membutuhkan juga nih yang lagi berkunjung ke Malioboro ya, jadi tahu nih mau kemana, mau cari apa, dan bisa spare waktu berapa lama sih kira-kira, kalau alokasinya 1 jam ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi akan lebih efisien untuk liburannya dan juga untuk kontennya juga ya. Kalau Mas Ade ngelihat terkait dengan transformasi digital ini dengan tempat-tempat wisata nih ya, sudah sejauh mana sih imbasnya yang menurut Mas Ade ini mungkin dirasakan banyak, tapi juga ada yang merasa masih ketinggalan, masih jalan di tempat, belum mengikuti dengan transformasi? Banyak Mbak. Jadi saya jujur aja, Jogja aja tuh
jujur ya, apa namanya, orang tahunya tuh justru dari medsos sih sebenarnya. Belum ada platform yang benar-benar, saya bukan ini ya, tapi belum ada platform. Saya juga bingung misalnya mau kemana itu informasinya, saya harus cari dulu di medsos. Medsos. Justru dari konten yang Dari yang konten-konten bikin yang siapapun dibikin. siapapun bisa bikin itu ya. Yang ditakutkan dari konten-konten itu sebetulnya ini ya, apa namanya, mereka ngejar traffic ya, Iya. ngejar traffic, tapi sebenarnya detailnya tuh Ya. nggak ada, nggak komplit. Itu yang kadang-kadang wisatawan kasihan sebenarnya. Wisatawan tuh ini, wah saya kok nonton konten ini ada bagus kok, tapi ternyata Kok biasa aja ya? kok biasa aja. Kemudian ada di konten itu karena kerjasama dengan warung, apa namanya, tempat wisatanya atau apa, dibagus-bagusin, misalnya kulinernya murah segala macam, tapi ketika datang justru sebaliknya. Nah itu yang dikhawatirkan. Itu juga kita validasi juga dengan konten TikTok kita juga kemarin, apa kita Instagram, TikTok kita lakukan seperti itu, ternyata gitu. Apa mereka masih mencari di situ. Dan itu yang jadi informasinya tuh banyak miss sih, apalagi Malioboro. Mbak Isa tahu nggak, kalau di Pasar Beringharjo itu ada makam. Nggak tahu. Nah, itu ada makam seorang putri Belanda, Mbak, di sana. Oh. Di sebelah mana, jadi penasaran ya, harus langsung download aplikasi Iya. Malioboro app ya. Itu contohnya, itu panjang ceritanya. Itu banyak pasti yang nggak tahu juga. Iya, banyak nggak tahu. Belum lagi di belakang, di Ketandan, Kampung Ketandan. Belum lagi kalau kita eksplor, kan Frederik kan termasuk Malioboro, Istana, terus sampai ke titik nol. Nah, itu sebenarnya keraton, Masjid Kauman, Gede Kauman, Kampung Kauman, Benteng Frederik, Istana, kantor pos, itu sebenarnya masih satu arah dengan Malioboro. Iya. Jadi kalau kita ekspor bukan hanya jalan Malioboro, tapi Iya. kita bisa sayap-sayapnya gitu ya. itu Taman Sari, kemudian Tugu. Wah, ini berarti Mangkubumi. mendukung juga ini ya, sumbu filosofi itu ya. Sumbu filosofi, betul. Betul banget. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi sama People, jangan kemana-mana. Mas Ade masih akan kita tahan di sini setelah Upgrade RBTV. Habis jeda berikut kita kembali. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Keselamatan di jalan dimulai dari kita. Pastikan kendaraan siap, cek ban, rem, spion, lampu, dan kelengkapan surat sebelum jalan. Selalu gunakan helm berstandar SNI untuk keselamatan Anda. Jangan bermain ponsel saat berkendara dan selalu jaga kecepatan. Hargai sesama pengguna jalan karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jaga keselamatan untuk dirimu dan orang tercinta. Dipersembahkan oleh Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Kita
balik lagi di Startup Clinic RBTV, masih ada Mas Ade Rahadian yang bareng-bareng akan cerita tentang Malioboro App. Nah, buat startup people dan juga para pelaku usaha di Yogyakarta dan sekitarnya yang mau ikutan join, mau ngobrol langsung dengan Mas Ade juga boleh banget. Kita akan buka line interaktif untuk ngobrol langsung dengan Mas Ade ya. Silahkan aja langsung telepon kalau memang kira-kira ngerasa ini kayaknya sesuatu yang jadi solusi buat kita. Atau ada yang lagi liburan di Jogja dan don't know what to do. Nah, bisa sharing-sharing juga. Karena di antaranya dilakuin sama Mas Ade dan teman-teman di manajemen Malioboro App ini kadang sosialisasi nge-live gitu ya Mas ya. Untuk infoin ini kita ada aplikasi baru gitu. Atau caranya gimana sih untuk sounding ke masyarakat gitu? Ya, kalau ini kan promo app-nya. Sementara kita live di Jalan Malioboro, ada beberapa titik nanti yang kita punya beberapa akun juga. Tadi beberapa titik kita live di sana. Kemudian juga kalau event Juli ini kita akan ada beberapa event. Oh, ada event juga. Tapi lebih ke ini, lebih ke para pelaku bisnis dulu. Misalnya pencatatan uang, keuangan, pajak atau marketing, digital marketing. Seperti itu. Jadi aplikasinya ada, tapi juga ada solusi yang mungkin memang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Betul. Yang mungkin beberapa sudah tersentuh ya dari government, dari pemerintahan ini ada pelatihan apa difasilitasi, tapi setelah itu kan kadang lupa juga ini. Kalau nggak di-maintain kan lupa nih, kemarin gimana ya ngatur keuangan ya, promosi kemarin gimana sih diajarinnya gini, tapi pada saat jalan lagi udah lupa gimana caranya gitu. Ya karena gini. Ketika orang itu ya misalnya dapat info dari sosial media, ketika sudah scrolling, ya sudah mereka akan hilang. Tapi kalau mereka install app-nya, itu lebih powerful. Jadi apapun yang notif itu kan langsung ke ke smartphone mereka. Jadi mereka mengetahui event, ada pelatihan atau apapun yang ada kegiatan event di Malioboro. Itu sih jadi bedanya platform sama mereka mencari di sosial media itu. Walaupun ini akan ada terus gitu ya? Ya, ada kan, walaupun nanti struggle-nya mungkin gini Mbak, ketika mereka nggak berkunjung ke Malioboro lagi, mungkin di uninstall gitu loh. Nah, jadi ini jadi problem juga. Jadi tapi selagi aplikasi ini bermanfaat nanti, nah makanya ini PR kita juga bagaimana mempertahankan mereka tetap menjaga agar Malioboro ini tetap ada di smartphone mereka. Mungkin ya itu ada event-event yang bermanfaat, free, ya mungkin ada semacam webinar atau apa yang bisa diakses di ini. Jadi ini app ini nggak sekedar katalog wisata, ada sesuatu yang lebih benefit yang lebih gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita menginfokan wisata ya sebenarnya itu sudah banyak pelakunya, katalog sudah banyak banget. Tapi yang kita lakukan di sini justru bagaimana sih lebih tadi ada problem tadi itu kita solve di aplikasi ini gitu loh. Jadi kalau kita cuma menginfokan di app apa seperti ini ya itu banyak sebenarnya. Cuman nanti kalau sudah menginstal nanti mereka ya tadi misalnya toko itu ketika tadi kan ada pengunjung baru misalnya lupa beli di mana, ketika dia menginstal aplikasi Malioboro, ketemu tuh di aplikasi tokonya itu ini. Apalagi nanti tokonya tuh bisa berbelanja di app itu. Nah, jadi interaksinya tuh bisa langsung secara digital gitu loh. Mereka nggak perlu lagi kan biasanya pengunjung baru kan yang selama ini kebiasaannya satu kali berkunjung diingat kemudian lupa itu apa nama tokonya, baru kunjungan kedua mereka berkunjung lagi ngelihat tokonya baru transaksi, baru ingat gitu ya? Ingat itu. Apalagi toko-toko yang ini orang-orang lama yang mbah-mbah itu itu kan kadang-kadang WhatsApp aja, nomor kontak aja mereka nggak punya. Nggak punya ya, betul. Jadi otomatis orang-orang yang pengunjung Malioboro itu kan harus berkunjung di lapaknya. Nah kita akan berusaha digitalisasi menjadi penghubung itu, diharapkan nanti ada kesan gitu loh ketika sudah berkunjung Malioboro, mereka menginstal aplikasi Malioboro, ketika sampai di daerahnya tetap terkenang gitu loh. Seperti itu sih. Iya, jadi ada bisa kenangannya ini. Betul, karena kalau Malioboro itu nggak sekedar para pelaku usaha, tapi
legenda ya. Legenda toko-toko yang lama, yang jualan dengan karakter para penjualnya itu daya tariknya gitu. Dan betul sekali banyak yang bahkan nomor HP biasa pun tidak ada. Adanya nomor telepon toko gitu yang 0274 masih yang tradisional seperti itu dan belum go digital sama sekali gitu. Nah, itu challenging juga kan ya pastinya ya. Ya challenging juga. Jadi kan sebenarnya jadi problem juga buat yang punya toko-toko lama. Karena zaman ini kan yang berkembang. Iya. Kita nggak mungkin kan seusia mereka juga yang belanja kan, Iya, yang belanja di toko itu. Seusia mereka yang tidak kenal digital. Tapi kan sekarang semua orang sudah pakai smartphone. Ya, jadi ya lama-lama yang dikhawatirkan gitu Mbak, itu jadi problem kita juga, kita validasi ini lama-lama tokonya nggak dikenal gitu loh, kenalnya ketika berkunjung aja. Ya, contoh misalnya saya yakin teman-teman yang asli Jogja, ya saya yakin tidak akan hafal itu toko-toko di Malioboro itu apa sih spesifik, Iya, betul, spesifiknya gitu loh, tidak bakal hafal. Nah, kalau misalnya mereka hafal, saya yakin karena Malioboro ini jantung kota Jogja, yang saya lihat sama tim itu apapun ada di sana Mbak, apapun tuh ada sebenarnya yang kalau kita mau cari itu dari kerajinan apa kuliner itu ada di Malioboro ini. Dan ini juga memang Malioboro ini tadi legenda ya dari zaman kolonial ya, itu sudah suatu jalan sampai kemerdekaan sampai sekarang modern itu. Jadi ini benar-benar apa namanya jantung ya, kalau jantung kota Jogja betul ini. Jadi urat nadinya Jogja itu sebenarnya di Malioboro. Iya, dari dulu memang di situ sebenarnya Situ, ya. Karena kan ya dari masa penjajahan ada benteng Frederick yang digunakan untuk base camp, kemudian keraton. Masyarakat sekitarnya di sayap-sayapnya itu kan juga perkembangan yang menuju ke jantung kota gitu. Ada kampung Kauman, Muhammadiyah dan sebagainya gitu. Itu menjadi daya tarik juga kan ya. Jadi yang bisa dikunjungi dengan story yang lebih, nggak sekedar kita belanja aja nggak tahu, tapi misalnya kita lurus ketemu di kantor pos, belok kanan dulu nih ya ke Kauman dan sekitarnya, itu akan merasakan hal yang lain lagi gitu. Kekuatan dari karakter dari orang-orang Muhammadiyah seperti apa yang masih lekat gitu di sekitarnya gitu. Ini ada nggak sih sesuatu story yang kayak itu berarti masuk juga nanti di Malioboro App itu Mas? Termasuk tadi ada makam yang di Pasar Beringharjo tadi itu ya. Jadi kita membuat nanti ada paket tuh di app itu, ada paket misalnya pengunjung baru nih dia punya waktu 2 jam. Oh oke. Ayo nanti mungkin ada tim mungkin yang tadi dia bisa selama 2 jam itu Malioboro, Keraton, Masjid Kauman, Taman Sari, kemudian apa namanya Kampung Kauman, itu kan satu ini. Nanti balik lagi Malioboro, nah itu nanti mereka terkesan, wah ternyata apa namanya Malioboro tuh apa namanya ketika install aplikasi baru itu dapatnya ini loh. Nah itu kan karena keterbatasan waktu sih pengunjung itu. Nah kebanyakan yang saya lihat dari teman-teman yang baru itu Mbak habis waktu. Iya. Kemudian akan menyadari bahwa ternyata nggak bisa 2 jam, minimal 2 minggu. 2 minggu. Kemudian juga ini apa namanya mancanegara, turis mancanegara juga saya wawancara juga dengan mereka, sama mereka bingung mereka. Ini jalan aja atau apa, ada nggak ini? Itu ada beberapa turis dari Spanyol kemarin, Portugis, dari Amerika kita wawancara karena sekarang alhamdulillah ramai Mbak. Turis banyak sekali saya lihat hampir apa namanya tiap hari itu mereka lalu lalang gitu loh. Nah, itu dolar berpengaruh juga nggak sih? Nah itu jadi antara sedih atau bahagia nggak ngerti nih. Dan anehnya mereka cuma sekedar jalan. Jarang yang bawa ini. Iya betul. Padahal kan diharapkan kalau pariwisata satu tempat itu ramai, maka spending money-nya juga akan banyak di daerah itu ya. Dan biasanya kalau yang turis mancanegara ini mereka fokusnya ke musisi jalanan. Jadi Malioboro sekarang itu tertata rapi. Kalau dulu kan banyak pengamen ya. Iya. Bikin terganggu pengunjung. Sekarang ada spot-spot. Spot-spot musisi jalanan. Nah itu rame tuh. Itu lumayan cukup menghibur, Pak. Cukup menghibur karena lagu-lagunya juga ada lagu Jogja, Jawa, ada apa namanya? Nuansanya ikut terbangun gitu ya. Terbangun. Tapi kalau di Malioboro App ini bisa nggak sih misalnya pengunjung atau pengguna dari Malioboro App itu tuh kasih masukan-masukan atau misalnya ada yang ngalamin ada yang mau komplain sesuatu dan di-share di sana gitu? Bisa. Langsung nanti itu kita lagi buat itunya fiturnya. Ya mungkin ada
versi AI juga. Ini kita konekkan dengan AI nanti untuk apa namanya biar valid datanya. Karena AI kan men-training juga tuh, men-training Malioboro. Jadi lebih ini, Pak. Kita sebenarnya kalau untuk sekarang ini lebih ke sosmed ya. Kalau ada keluhan, mereka nanti komen di sosmed. Nah itu nanti kita jawab masih manual. Oke. Sementara itu, tapi nanti akan dikembangkan juga gitu ya. Jadi misalnya kita lagi kita mau submit nih di daerah ini ngalamin kayak gini gitu, bisa langsung disampaikan gitu ya. Disampaikan. Ya problemnya biasanya tadi informasinya mereka tidak mengetahui. Contoh misalnya, mohon maaf bagi para perokok, Mbak, itu kan sering ditegur karena itu bebas rokok. Sering-sering kan bingung mereka. Ya saya nggak tahu kok informasinya. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu sih yang kita yang smoking areanya di daerah mana gitu nggak tahu. Nggak tahu tempat-tempatnya. Padahal ada disediakan tempat-tempatnya dan itu juga asik-asik sebenarnya, walaupun penuh asap. Jadi seperti itu. Toilet, parkir, itu yang mungkin yang perlu diperhatikan. Ya betul, itu informasi yang paling penting di antara itu ya. Tempat parkir, kemudian toilet juga. Kalau kita jalan-jalan di sana, ya kali nahan sampai balik ke hotel lagi gitu kan, nggak bisa juga. Nanti kita bakal lagi ngobrol bareng Mas Ade, bareng sama Malioboro App, tapi habis yang lewat berikut ini. Henti jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang keselamatan. Jika menemukan korban atau orang tidak sadarkan diri, 1. Amankan diri, pasien, dan lingkungan. 2. Cek respon dengan memanggil dan menepuk bahu korban. 3. Jika korban tidak sadarkan diri, panggil bantuan. 4. Lakukan pijat jantung segera. Lakukan pijat jantung yang benar. Posisikan diri Anda berlutut di samping korban. Posisikan tangan menganyam menempel pada dada korban. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Hentikan tindakan apabila terdapat respon. Orang yang lebih ahli tiba atau penolong kelelahan. Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Wonten yang punika Siapa yang tidak tahu mereka? Acara layah-layah pantai dulu deh. Lan iki panjenengan saged Keseruan yang dah habis-habis akan menemani pagi Anda. Presenter agak mentukar kukur. Ora kon benake. Iya orang temantet. Nah, ini lah kepen nah. Aku sak weteng. Nyot. Layah-layah. Pukul 5.30 pagi hanya di RPTV. Oke, kita masih di Startup Clinic RBTV dan masih barengan sama Mas Ade Radian, CEO dari Malioboro App. Pilihan nama Malioboro App ini memang langsung menjadi satu solusi ya. Solusi kalau kita berkunjung ke Malioboro, mau ngapain nggak tahu, ya udah kita harus download aplikasi Malioboro App gitu. Dulu sebenarnya dari pihak pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah pernah juga ada aplikasi Visiting Jogja. Nih kalau teman-teman ingat ya, di era waktu pandemi COVID-19 ada Visiting Jogja. Tapi nggak tahu kalau bedanya, mungkin kalau ini kan memang langsung spesifik Malioboro gitu ya. Dan kalau dulu Visiting Jogja itu lebih ke tiketing. Misalnya mau masuk ke tempat wisata mana, kita bisa
pesan dulu tiketnya, jadi nggak akan terlalu ngantri atau nggak kehabisan tiket. Karena di fokusnya waktu pandemi COVID kan untuk menaikkan okupansi dan ada pembatasan kunjungan dan sebagainya. Nah, ini akan lebih relate lagi Malioboro App karena langsung spesifik di Malioboro. Tapi kan harus download dulu ya Mas Ade ya. Dan tadi Mas Ade juga menyampaikan nanti salah satu struggle-nya kalau udah selesai pikniknya di Malioboro akan di-uninstall gitu. Jadi apa yang akan dilakukan tim dari Malioboro App ini supaya Malioboro App ini tetap ada gitu di gawainya masing-masing pengunjung? Iya. Jadi kalau yang pertama dari Visiting Jogja itu kan memang dia connect-nya ke fasilitas pemerintah, ticketing tadi. Jadi fokus di sana. Jadi ketika berkunjung dimudahkan untuk akses. Nah, beda dengan Malioboro ini kita lebih ke paguyuban pelaku bisnis paguyuban yang kita naungi, Pak. Karena mereka punya problem tadi. Ya, jadi cara mempertahankannya karena ini lebih spesifik yang tidak ada di aplikasi yang lain. Ya, ada aplikasi besar dunia, misalnya contohnya saya sebutkan Apisor kan. Tapi kan mereka review orang aja. Iya. Tidak melibatkan paguyuban, tidak melibatkan pelaku bisnis, tidak melibatkan pengunjung. Ini akhirnya yang terjadi ya gitu aja, cuman cari info. Setelah itu sudah. Tapi Dan mereka advisor itu lebih ke kayak konten-konten viral di sosial media aja sebenarnya ya. iya, seperti itu. Jadi tapi dia mendunia seluruh wisata itu ada juga. Nah, itu yang di episode sebenarnya komplit di Twitter ada juga Malioboro, cuman mengimpulkan gitu. Tapi tadi kekurangannya dia tidak melibatkan tadi pelaku yang di Malioboro, paguyuban itu kan sebenarnya suatu ekosistem. Itu ribuan orang, kalau terdata pelaku bisnisnya yang saya dapat dari info paguyuban itu 800-an pelaku bisnis yang resmi. Iya. Belum yang yang belum resmi. Jalan itu aja Sepanjang jalan 800 ya? Iya, itu ada 5.000-an lagi. Nah, problemnya tadi ketika berkunjung kan mereka bingung nih mana ini. Ya, itu tadi ketika diharapkan ketika selesai dari Malioboro, mereka punya kenangan di Malioboro, mereka ingin teman-teman yang sudah menginstal ini, yang di luar daerah ini, pengen mencari sesuatu lagi di Malioboro. Entah apa itu, jadi semacam aplikasi penghubung nanti antara tadi dia ingat toko yang mana, nanti suatu waktu connect lagi gitu loh, ada kebutuhan. Nah, yang paling mungkin yang paling dipertahankan itu para pelaku bisnis kayaknya. Misalnya wisatawan yang punya bisnis daerahnya, dia pengen mengetahui potensi gitu ya. Atau barang-barang di Malioboro, tentu pasti mempertahankan karena pengen tetap update harga, update apapun itu tentang Malioboro. Kalau yang pelaku wisata umum tadi mereka punya kenangan, mungkin kita di aplikasi itu juga ada berita terkini, ada event, update beritanya gitu. Kadang juga wawancara dengan para pelaku usaha, wawancara itu menarik. Iya, jadi kan misalnya kalau kita lihat di Google Map gitu ya, Search People ya, kita Google Map ya udah itu statis seperti itu, foto gitu, potongan foto. Kecuali nanti akan dari tim Google akan update lagi ada foto berikutnya dari sudut pandang berbeda gitu. Tapi kalau dari Malioboro App ini ada sesuatu yang interaktifnya di situ ya. Jadi misalnya kita ke satu titik toko tertentu atau produsen toko pempek misalnya, di sana kan ada terkenal tuh pempek itu yang deket toko ramai ya kan. Nah, sesekali kita datang ke sana ngelihat langsung atau ngobrol atau ngelihat digoreng aja itu udah langsung pengen datang lagi di Malioboro. Pengen ke sana nih. Kalau Jogja Rasa Rindu, Malioboronya jadi ngangenin, Malioboro App-nya juga bikin rindunya tambah menggebu gitu ya. Jadi menghadirkan seperti itu. Saya punya pengalaman nih sama tim live di akun TikTok ya. Kita live-nya itu di depan salah satu toko bakpia. Cuma di depan aja, Mbak. Iya. Ada kotak kita gini-gini kan. Itu dalam satu jam kita live itu laku 500 box. Wow. Jadi ada 1 jam 500 box, bayangin. Jadi ketika kita validasi, teman-teman yang membeli kan bisa lihat tuh pembeli dari mana, itu dari luar Jogja semua, dan mereka kebingungan mau beli di mana, seperti itu. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu. Nah, ini potensi juga. Karena banyak kenangan mungkin yang terutama kuliner sih, kenangan kuliner di Malioboro tuh terasa kalau dari wisatawan luar itu. Oh, enak rasanya, nah seperti itu. Apalagi
ada beberapa apa namanya, kalau fashion ya batik misalnya seperti itu kan, itu kadang-kadang batik yang mana batik gitu yang ya. mana, kemudian otentik apa namanya khas kan, Jogja sama Solo kan ada ininya perbedaannya. Nah itu kadang-kadang kita edukasi di app itu gitu loh. Dengan Itu kan tadi yang contoh yang Mbak Pia kan kuliner ya, yang memang mudah untuk menggoda orang gitu. Misalnya kalau makanan itu butuh nggak butuh pasti akan dikonsumsi gitu. Tapi kalau pernah nggak, kalau real case-nya itu misalnya dari kerajinan apa, baju, batik itu atau kain itu, atau mungkin oleh-oleh yang berupa benda gitu, Mas? Oh, kalau souvenir ya Mbak ya, souvenir itu paling tinggi peminatnya. Souvenir tinggi juga ya. Tinggi. Pernah nggak live di dekat yang mana gitu, yang souvenir gitu? Nah souvenir kalau di affiliate kan itu kan harus ada itu dulu ya. Kadang-kadang yang punya produknya nggak ngasih. Kita kan afiliator ya, bukan seller. Jadi padahal itu peluang ya? Peluang. Ya ada salah satu brand Dagadu itu memang live terus dia. Itu memang sudah open mind ya. Dan itu. Oke. Cuman setelah itu kan banyak lagi sebenarnya. Itu kadang-kadang mereka nggak menyediakan. Tapi mungkin kalau diceritain oleh tim Malioboro App gitu pasti akan rebutan ya. Ah, 500 dapat satu jam ini. Tempat saya ini bisa gitu. Jadi gitu itu contohnya. Kita lihat aja di depan tokonya nggak ngapa-ngapain, cuma pasang tripod. Kotaknya itu ya, sama nunjukin kotak bakpianya itu. Itu nggak sambil makan itu live-nya? Ada yang ya itu tuh yang pasti itu check outnya banyak. Tapi kadang-kadang kan sudah kerjasamakan sama yang penunggu tokonya. Mas kita masuk kita lewat. Nah, dia seolah-olah kan ini asli gitu loh. Oh ini dari toko. Memang asli itu. Memang benar-benar fresh gitu loh. Tuh jadi. Ini berarti Malioboro App ini nggak berhenti pada saat aplikasi sudah jadi ya, tapi memang harus selalu ada interaksinya, ada updating dan sebagainya. Per berapa periode sih Mas perlu ada updating itu? Karena kan mungkin bisa jadi ada beberapa lapak yang lalu ganti nih, sudah jalan lama, pas Malioboro App masuk ini lagi 2 bulan kan ya, 2 bulan pas mereka udah mau pergantian dengan lapak yang beda gitu. Jadi sebenarnya nanti kita ada dashboardnya Mbak. Jadi mereka nanti yang ke depan ya, ini masih kalau kan sekarang kan masih minimum viable produk, masih minim fiturnya. Kedepannya mereka yang ngisi. Tapi kan itu kedepannya kita memerlukan itu juga kan. Edukasi juga ya, edukasi bahwa juga. memang sudah butuh gitu ya. Sudah butuh. Nah kemudian perbedaannya dengan marketplace yang lain di Malioboro ini, kita apa adanya, harganya harga itu gitu loh. Nggak ada potong-potongan apa, kecuali nanti ongkos kirim. Karena kan kita kerjasama dengan Paguyuban juga kerjasama dengan app kita seperti apa. Nah kalau yang, mohon maaf, yang marketplace lain itu kenapa banyak ditinggalin ya gitu. Tiba-tiba dinaikkan pelan-pelan, akhirnya lari tuh. Pada nggak mau lagi. Kena admin dan sebagainya ya. Ini nggak ada biaya admin tidak, untuk karena para kita penjual. tektokan sama Paguyuban itu, orang pelaku bisnisnya. Jadi tektokan ini ya harga mereka ya harga itu. Kita ini kalau ngelihat aplikasi yang dibuat Malioboro App ini kan bisa jadi solusi untuk para pelaku usaha dan pelaku wisata di berbagai tempat gitu. Ini dari tim Malioboro App siap nggak kira-kira kalau nanti nih ya ada pelaku wisata yang lain di daerah lain di luar Yogyakarta yang juga tertarik untuk buatin dong? Ya, jadi tim saya lagi validasi pantai. Kita punya data, ada di Jogja ini 125 pantai. Kita mau bikin itu Mbak. Cuman ini proyek gede ya, mungkin agak lama pendataannya. Jadi yang kita tahu kan pantai-pantai kan yang terbanyak kan Gunung Kidul. Tapi tahunya kan pantai-pantai itu aja. Tapi sebenarnya pantai itu banyak. Kita udah punya data, ada 125 pantai. Kemungkinan kita mau bikin dulu semacam e-book atau buku fotografi gitu. Itu kita validasi seperti itu dulu, baru nanti kita mau seperti apa solusinya. Entah website, entah aplikasi, atau apa untuk ininya. Jadi collecting data dulu lalu nanti problemnya apa yang ditemukan di sana. Sementara kita masih sekitar Jogja dulu, karena Jogja ini ya kayaknya nomor 1 ya sekarang ya. Karena beberapa sosmed saya lihat se-Indonesia ke Jogja gitu, ada caption-caption seperti itu. Memang ramai banget sih Mbak. Jadi saya kemarin ke Malioboro itu nggak bisa bergerak sih, ada beberapa bulan yang lalu gitu. Tak pikir nggak bisa bergerak karena banyak tumpukan bakpia di sekitarnya. Ini ramai banget ya. Betul. Belum lagi ya
kalau sekarang kan Car Free Day ya, jadi setiap jam 5 udah tutup ya. Tapi setelah jam 9 itu dibuka itu, wah itu macet. Itu dari mana-mana, plat nomornya itu dari mana-mana. Nah, cuma melintas Malioboro aja. Nah biasanya gini, ciri khas dari wisatawan yang di luar Jogja ketika berkunjung ke Jogja, ketika sudah mengunjungi objek-objek yang ada di Jogja, entah pantai, entah apa namanya, tempat gedung apa yang khas-khas gitu lah. Itu biasanya kalau nggak sore atau malamnya mereka pasti ke Malioboro. Tervalidasi saya sudah berapa apa namanya sudah saya ngabisin waktu senjanya di sana ya pokoknya. Ya? Pasti di situ itu kalau nggak beli oleh-oleh kulineran. Nah, makanya di Malioboro itu ya itu macetnya luar biasa. Karena pasti mereka pasti ke Malioboro lah. Ya. Kalau ke Jogja nggak ke Malioboro belum abdol gitu. Iya benar banget. Suasana Jogjanya terasa banget di senja di Malioboro itu tadi ya. Iya. Ini kalau vibes-nya di Malioboro app aku belum pernah download, belum pernah lihat juga. Itu suasananya kayak gimana sih? Bikin langsung muncul rasa rindu Jogja juga atau gimana? Jadi app kita ini tanpa login, tanpa memasukkan data apapun, langsung muncul. Nah, kemudian nanti kita kasih e-book, bisa download di aplikasi itu. Kemudian tadi ada info-info, ada info penginapan komplit, ada 200-an nanti. Tapi lagi proses Mbak ya, proses input data. Kemudian seluruh tadi bisnis, apa toko, kuliner itu kita masukkan di sana. Kemudian nanti kalau yang ada tim yang menginput ya, atau mereka menginput sendiri di aplikasi, kemudian tim kita verifikasi benar nggak. Nanti kita ada centangnya, ini benar di Malioboro. Nah, baru nanti kita sediakan fasilitas. Ini mau nggak dia? Kita buat semacam toko di aplikasi yang orang lain bisa berbelanja di aplikasi gitu. Jadi ini masih tahapannya, masih ini karena masih 2 bulan deh. Tapi datanya terus masuk. Ini kan ini satu proyek yang sangat besar gitu. Sudah mungkin ada ketemu dengan pihak pemerintah terkait juga supaya nanti bisa lebih besar lagi itu progresnya. Tapi dijawab nanti. Kita mau jeda dulu sebentar. Startup People jangan kemana-mana. Abis yang satu ini kita bakal balik lagi di Startup Clinic RBTV. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Pagi. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di obrolan pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di obrolan pagi. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ditemani host yang fasih akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Obrolan pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV pastinya.
Kita balik lagi di Startup Clinic RBTV dan masih barengan sama Mas Ade Rahadian bersama dengan Malioboro App-nya. Nah, ini kan sesuatu yang besar. Malioboro App kan kalau saya katakan ini proyek yang besar yang bisa bawa progres jangka panjang buat para pelaku usaha, pelaku wisata di kawasan Malioboro. Sudah ada mungkin ketemu dengan stakeholder terkait dengan pemerintah daerah untuk ngobrolin tentang app ini, peluangnya gitu, Mas? Jadi kalau stakeholder pemerintah, saya kan connect dengan dinas pariwisata, kita sering diskusi. Tapi untuk app ini memang kita belum presentasi secara khusus dengan mereka, karena biasanya kalau pihak pemerintah itu jadiin dulu full, nanti mereka bisa koreksi seperti apa gitu loh. Tapi nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu, entah bisa koneksi dengan. Tapi yang pasti mereka dilibatkan. Kenapa? Karena itu kan salah satu ini. Apa namanya? Ya, salah satu pemangku kepentingan ya. Cagar apa namanya? Termasuk heritage ya. Iya, betul. Jadi Malioboro, kawasan Sumbu Filosofi. Jadi mungkin kita minta ini dulu, minta pendapat mereka seperti apa. Memang tim kita sengaja, Mbak. Mungkin viral dulu. Kalau misalnya seperti ini kan nanti belum viral sih, biasanya begitu. Iya. Kemudian dengan Ekrab juga kita connect juga. Jadi Pak Dinas Pariwisata, Ekrab Kementerian, ya saya salah satu salah satu juga yang lagi membahas tentang Ekrab itu, bidang-bidang Ekrab itu. Nah, itu kan ada penambahan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita connect dengan dua-duanya, cuman presentasi secara langsung belum. Secara langsung. Secara legalnya audiensi gitu belum ya, tapi ya ada ngobrol-ngobrol juga, sounding ya, sudah sounding juga bahwa ini ada Malioboro App yang sudah jalan 2 bulan ini gitu. Jadi kita harapkan tuh gini, ketika ini sudah jadi app-nya, sudah full, nanti paguyuban itu kita ajak kerjasama, kita ajak kumpul bareng dengan Dinas Pariwisata. Jadi lebih terasa koneksinya itu lebih kebersamaannya dan ini memang miliknya ini ya teman-teman paguyuban gitu ya jadinya ya, aplikasi ini. Mereka yang membutuhkan itu karena kita validasinya ke mereka, bukan ke bukan kita sok tahu bikin langsung lempar enggak. Tapi kita benar-benar menggerakkan mereka ini mau seperti apa nih. Nah, karena mereka yang nanti yang ininya ya, stakeholdernya sebenarnya mereka juga sebenarnya akhirnya ke depannya. Jadi kekuatannya di situ. Walaupun nanti dari pihak pemerintah nanti ada korsi-korsi ya, kita harus diskusi gitu loh, seperti apa gitu maunya Malioboro. Karena memang ini problem ini jujur aja Mbak ya, sampai sekarang belum ada yang solve problemnya, belum ada yang menyelesaikan problem tentang Malioboro. Saya belum ketemu sih. Mungkin kalau Mbak Isa ketemu bisa sharing gitu loh. Apa sih tadi ketika berkunjung ya cuman pengetahuannya cuman itu aja jalan. Iya. Dan mungkin kalaupun ada activity yang bisa dilakukan itu masing-masing ya. Misalnya Benteng Frederick ada kegiatan, ada event, maka masing-masing itu untuk menyemarakkan saja. Ada misalnya ada setiap sore kita ada nari bareng, itu juga masing-masing salah satu kegiatan. Tapi belum ada yang mengkoneksikan, yang nyambungin itu semua di satu wadah dan ini bisa jadi solusi ya Mas ya. Jadi kita datang di Malioboro mau apa aja, cek nih hari ini ada apa aja yang berlangsung, itu akan jadi satu informasi gitu harapannya. Menuju ke sana ada target nggak? Kapan ini? Pokoknya targetnya maksimal di sekian gitu. Sudah 80% lah. Jadi kita biasanya kalau di startup itu kan kuarter ya. Kuarter pertama ini paling nggak kita ada 10.000 yang download dulu. Bagaimana challenge-nya seperti itu. Kemudian tadi sudah ada sekitar 500-an pelaku bisnis yang bergabung. Kalau paguyuban sudah ya. Paguyuban itu cuma mengarahkan sih sebenarnya. Mereka misalnya ada paguyuban Andong, mereka mengetahui ini personilnya siapa-siapa seperti itu. Paguyuban yang di teras nanti siapa yang di teras 1 siapa aja, nah itu mereka seperti itu. Nah kita koneksikan dulu seperti itu. Kita masih testing Pak, testing gimana interaksi antara pengunjung sama ininya. Tuh, masih kuartal pertama masih seperti itu. Kuartal kedua mungkin sudah, karena jujur ya kalau kita bicara startup tentu ada revenue toh. Iya, betul. Kalau kita nggak ada revenue di startup kita tentu mati nanti itunya. Nah, ini kita bicara nih revenue seperti apa nih, revenue streamnya tuh seperti apa gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun nanti kuartal 4 dan selanjutnya itu kita sudah Malioboro App ini sudah jalan gimana ya, yang diharapkan tuh ya jalan gitu loh, nggak ada kendala-kendala lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi mungkin
yang kita harapkan ke depannya ini ketika orang berkunjung ke Malioboro, mereka ingat, wah ada aplikasi Malioboro, install dulu gitu lah, seperti itu. Jadi itu dulu sih yang kita harapkan gitu lah. Oke, kalau sejauh ini sudah berapa yang sudah download ini aplikasinya? Kalau sekarang hampir 500 sih sebenarnya. 500 sudah cukup bagus ya, sudah banyak gitu. Itu organik, kita belum masih nyebar-nyebar brosur aja ke pelaku-pelaku bisnis. Paling banyak pelaku bisnis itu yang 500 itu yang pedagang tadi itu ya. Kalau pengunjung tadi, karena saya jujur tim saya juga masih belum begitu banyak. Itu kan perlu effort juga karena tim ini bekerjanya sebenarnya maksimalnya dari sore sampai malam. Kalau pagi sampai siang itu biasanya sepi Malioboro. Tapi kalau sore timnya juga anak senja nih ternyata ya. Iya. Menyesuaikan vibes-nya Malioboro. Iya. Rata-rata konten kreator sih, Mbak. Konten kreator. Ya apa yang biasa live, itu kita berdayakan dulu. Ini berarti kan Malioboro App ini kan launching tetap dengan mengangkat local wisdom yang ada gitu ya. Kalau Mas ada nggak sesuatu yang besar yang ini kan berada aplikasi ini kan untuk mengangkat salah satunya yang ada di Sumbu Filosofi kan ya, yang sudah diakui oleh UNESCO gitu, diakui dunia gitu. Gimana caranya supaya vibes dari warisan dunia itu juga muncul di Malioboro App, ada nggak? Sumbu Filosofi tidak. Kalau kita fokus di Malioboro mungkin sudah otomatis ya? Otomatis sih. Otomatis karena Malioboro itu sebenarnya gimana Mbak ya? Jadi kita tersambung ya dari Tugu, jalan Mangkubumi, stasiun Tugu itu kan sesuatu yang heritage Sumatera, yang dari zaman kolonial, imajiner itu biasanya wisatawan itu Tugu, Mangkubumi itu jalan Mangkubumi. Story itu juga dimunculkan? Iya ada. Jadi itinerary-nya nanti kita buat itinerary, misalnya ketika dia install kita tawarin itinerary seperti ini, free mungkin. Mereka udah install free, nanti ada teman-teman yang yang membimbing, ini nah seperti itu, atau nanti berbayar atau apa seperti itu. Jadi itu dulu sih yang kita targetkan untuk para pengunjung. Nah lama-lama mereka mengetahui ternyata Sumbu Filosofi itu Malioboro juga termasuk. Yang sama ini kan tahunya ini ya dari pantai hanya di titik-titiknya aja tertentu ya sampai ini. Tapi Malioboro kadang-kadang ini. Sebenarnya Malioboro itu sentral. Ngumpulnya di sana sebenarnya. Kalau yang dari sejarah yang saya baca ya dari sejarah dulu kan namanya Maliabara, seperti itu. Jadi ada Malborok dari orang kolonial Inggris dulu yang mengasih nama gitu loh. Jadi itu sebenarnya tidak bisa satu kesatuan sebenarnya. Dari dulu itu memang pusat perekonomian. Perekonomian tempat ngumpul. Ya. Dulu setiap ada acara karangan bunga, sering nabur karangan bunga seperti itu. Makanya Maliabara tuh itu ya. Maliabara. Tempat bunga-bunga yang cantik itu. Jadi Maliabara ini dari dulu adalah kawasan nongki, remaja dari era tahun kolonial sampai dengan sekarang masih nongkinya di Malioboro gitu dengan vibes-nya yang memang bikin rindu gitu. Oke, Mas, ini kita balik lagi nih ya. Mas Adi kenapa sih bikinnya Malioboro App gitu sebenarnya itu? Kalau aku dengar-dengar nih, Mas Adi kayaknya suara-suaranya bukan orang Jogja asli itu, tapi kenapa bikin aplikasinya Malioboro App? Why Malioboro? Iya, tadi Mbak, problem saya sebenarnya. Problem saya sendiri dari dulu, dari semenjak saya kuliah di Jogja, saya besar di Sumatera, saya di Jogja, Malioboro tuh gitu-gitu aja. Ya dulu kan dari zaman yang bisa parkir sembarangan, maksudnya di depan toko bisa langsung parkir, depan tokonya, bener. pedagang-pedagang kaki limanya itu seperti itu. Saya bingung sebenarnya apa sih sebenarnya Malioboro itu apa sebenarnya? Ada apa di Malioboro itu? Ya apalagi sekarang udah berkembang, ada titik-titik spot-spot yang justru sekarang kalau zaman saya dulu kan 90-an itu kan nggak ada sosial media kan, jadi kita bingung di acaranya apa. Ya ada mungkin di koran mungkin ya, kelihatan ada, acaranya ini. Tapi kalau sekarang kan orang nyarinya di sosial media, tahu otomatis ada acara event di Malioboro. Nah cuman tadi ketika di sosmed itu kan teman-teman yang mengunjungi ini agak susah payah dulu, nyari dulu di pencarian. Kalau lewat nggak masalah, lewat di FYP-nya. Tapi kalau nggak lewat nyari dulu gitu loh. Nah maka saya ngelihatnya ini kayaknya harus ada satu platform nih. Dari platform saya itu ada platform yang nanti orang-orang tuh ketika ya terutama orang Jogja yang sekarang sudah rada malas ya Mbak ya.
agak malas ke Jogja, dia akan semangat. Oh, ternyata Malioboro seperti ini, jadi semangat lagi datang. Jadi baik lagi tuh yang dulu tempat apa namanya biasa dulu saya zaman kuliah dulu kan tempat nongkrong juga kan, ada beberapa titik nongkrong. Dulu ada bioskop dulu seperti itu. Nah, ada seni segala macam seperti itu. Jadi gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya saya dari luar apa namanya Jogja itu, wah ini apa namanya sampai sekarang kok belum ada sih yang solve problem ini. Bentuknya apa sih? Entah ya kalau saya kan bisa membuat suatu produk app, ya saya buat app-nya seperti itu. Mungkin ada sih solusi yang lain. Mungkin dari apa namanya bentuknya bukan non digital mungkin ada, tapi saya sampai sekarang belum ketemu gitu loh. Dan ini justru app ini dari Malioboro App ini akan mewadahi semua problem tadi itu ya, dengan solusi bersama-sama yang akan bisa didapatkan ya para pelaku usaha ya yang lagi pada jalan-jalan di Malioboro, semua akan dapat solusinya dengan download di aplikasi Malioboro App ini. Kalau mau download ini sudah ada di Play Store ya? Google Play Store, nanti ketik aja apa namanya Malioboro di Play Store, otomatis sudah ada, atau kunjungi website kita www.malioboro.app. Malioboro.app itu nanti langsung semacam landing page yang mengarahkan teman-teman ke langsung download. www.malioboro.app ya. Di sana udah ada linknya untuk downloadnya di mana. Mas Ade, thank you banget udah datang di Startup Clinic nih. Kayaknya kalau ngundang lagi Mas Ade 1 tahun 2 tahun lagi sudah ada sesuatu yang baru lagi ya. Thank you banget juga buat Startup People yang sudah join di Startup Clinic RBTV kali ini. Jadi buat kamu yang ngerasa nggak tahu nih aku mau do something apa buat kota kamu yang kita cinta, mungkin bisa lihat dulu problem apa di sekitarnya dan kamu jadi salah satu solusi untuk problem itu. Kita ketemu lagi di Startup Clinic minggu depan. Bye bye. Startup, make it happen.